Pemirsa, kembali bersama saya Desi Suyatno dalam program Jember Healthy. Pemirsa, semakin usia menua, biasanya gairah semakin berkurang. Tapi jangan salah, terkadang yang masih usia produktif pun akan semakin mengalami penurunan gairah. Padahal usianya masih muda. Kira-kira mengapa bisa terjadi demikian? Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan sekitar hal tersebut bersama PT Marion Sam dengan narasumber yang sangat hebat sekali. Yang pertama yakni Bapak Ahmad Hartono. Halo Mbak Desi, halo, salam sehat Pak Har. Salam sehat ya Pak ya. Beliau selaku Herbal Expertise Medicine. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua yakni Mbak Dia Kusuma Dewi selaku apoteker dan produk konsultan. Iya Mbak Desi. Sibuk sekali ya Mbak Dia ya. Tema kita kali ini apa Mbak? Kayaknya ngomong-ngomong gairah tadi. Oh, pastinya sangat luar biasa temanya Apa? sekarang dan menarik pastinya Apa Mbak itu? Dia. Rahasia usia panjang jago diranjang. Oh. Jangan rame-rame Mbak Dia, ini para kameramen sudah membisik ya. Oke. Nah, ini yang perlu saya tanyakan pertama kali, apakah penurunan gairah ini hanya dialami oleh orang lanjut usia saja, Bapak? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan ini, topik ini memang begitu banyak dari para customer yang coba Pak, Bapak kan usianya udah masuk 73. Oh, Kenapa? ini 73 ya? 73. Seperti 37 ya? Ya, tapi apakah Bapak masih mampu? Masih. Jadi pada usia seperti saya 73 masih mampu melakukan hubungan, tentu saja dengan frekuensi yang tidak seperti anak muda, ya kan. Saya hanya batasi 1 bulan cukup 2 kali. Ada rahasianya. Rahasia usia panjang, jago diranjang, cuma 2 konsep. Yang pertama adalah sebetulnya lelaki ini masih bugar, masih kuat, masih hebat tergantung salah satu hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah yang mengendalikan 3 di otak, di testis, dan juga di prostat. Selama hormon kita masih bagus, maka kita tetap bergairah dengan istri kita, bukan dengan istri orang lain. Ini penting. Serius. Seperti itu ya? Iya, begitu dia turun, maka dia bilang rumput tetangga lebih hijau, karena mindsetnya berubah. Sampai ada lagunya ya? Iya, jadi Pak, apakah perlu alat vitalnya panjang, besar? Apakah perlu 1 hari 45? Bukan itu. Saya akan tunjukkan ada 3 ilustrasi alat vital kita. Ada yang besar ini, besar panjang, ya. Tapi wah, alah, ya. Jadi alah. Ini kurang lebih kalau alat vital kita besar seperti tape ini, dia akan jatuh lagi. Artinya apa? Ya, Pak ya? Lemes ya, pasti nggak bisa, ya kan. Yang keduanya adalah pada saat kita ereksi seperti sosis, wah mantep ini, ya. Tapi tetap lembek dia. Nanti pada saat masuk dia nggak bisa optimal, nggak bisa masuk, ya kan. Yang bagus nggak perlu besar, nggak perlu panjang, tetapi seperti timun saya ini. Karena timun ini kecil tapi dia keras. Ini ada darah akan masuk, dia akan membuka, dia akan tekan, dia akan ereksi, tas. Jadi sebenarnya bukan besar, bukan panjangnya, ya kan. Yang sedang-sedang saja ya? Ya. Keduanya adalah teknik penetrasi. Saya akan membongkar ada 4 titik yang harus dikuasai laki-laki. Yaitu 4 titik inilah kunci utama bagaimana seorang laki-laki bisa raja, bisa jago diranjang. Tapi semua tadi tergantung kepada kualitas ereksi. Ereksi yang bagus lah pada saat pagi hari seperti ini. Jadi besok pagi ke kamar mandi, lihat, cek apakah masih mampu alat vital kita menanggung anduk yang basah. Kalau jatuh, udah saatnya Anda mengkonsumsi nutrisi, berarti hormon Anda sudah turun. Ya, apa kejadiannya? Pada saat turun, ya kan, begitu usia mulai 35 dia akan turun. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah dia mulai sering kalah sama istri, ya kan. Keduanya bosan sama istri. Perhatikan perutnya mulai gendut, susunya mulai besar dan botak, maka itu tanda-tanda hormonnya turun. Dan disitulah itu saatnya memulai hormon tadi turun. Nah, pada saat dia hormon turun,
Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena faktor 3. Pertama adalah karena stres, ya. Keduanya adalah merokok. Makanya di situ merokok menyebabkan gangguan impotensi. Kenapa? Karena dia merusak hormon tadi. Orang tidak tahu kan. Dan ketigalah penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis itu tanda-tandanya kalau malam sering kencing lebih dari 3 kali, sering makan, sering minum, tapi habis makan bukannya seger, habis makan lemes. Pagi-pagi terasa kesemutan di kaki. Dan pada saat orang terkena kencing manis, maka yang menjadi masalah adalah gairahnya hilang sama sekali. Kenapa? Karena antara otak kita kontrol ke alat vital itu terganggu salurannya. Karena di situ ada saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Jadi bagaimana agar kita usia panjang tetap jago di ranjang? Itu mempertahankan hormon testosteron kita tetap menjadi optimal. Ya tentu saja tadi pola makan kita masih baik, banyak sayur, banyak buah-buahan, ya kan. Keduanya lah mengkonsumsi nutrisi yang sangat potensial, itu yang namanya adalah asam amino arginin. Orang banyak tidak tahu. Asam amino arginin ini banyak didapatkan di dalam ekstrak mutiara. Sulit sekali untuk mendapatkannya. Keduanya adalah mikronutrien yang namanya zinc. Karena zinc ini untuk menjaga level supaya hormon testosteron tidak berubah menjadi estrogen. Yang ketiganya adalah bahwa pada saat kita berhubungan tuh kontrolnya bukan di alat vital kita, bukan. Tapi kontrolnya ada di otak kita yang namanya serotonin. Nah, serotonin ini orang sering keliru. Makanya kalau di TV-TV itu sekarang banyak sekali TV-TV swasta, minumlah ginseng dalam bentuk serbuk. Nanti 1 jam langsung hebat. Langsung itu bukan herbal. Karena konsep herbal tidak ada yang instan. Ya. Tanda-tandanya obat herbal tadi tidak mengandung zat kimia apa? Mudah. Pasti dia tidak dijual di apotek. Silakan kontak nomor telepon sekian-sekian. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau ke apotek akan di sweeping oleh badan POM. Keduanya apa? Bahwa setelah minum apa? Biasanya 1 jam akan ereksi dan berefek 1-2 minggu. Itu bukan herbal, tapi itulah herbal yang dicampur dengan obat kimia. Bahaya sekali karena bisa mengalami pecahnya pembuluh darah dan sebagai akhir daripada kualitas ereksi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya tadi umur panjang, jago di ranjang? Teknik. Jadi wanita ini mempunyai 5 sensor. Ada di mata, ada di telinga, ya kan? Ada di hidung, ada di mulut, dan ada di perabaan. Tapi perabaan yang paling dahsyat itulah di daerah, itu adalah daerah organ alat vital wanita tadi. Inilah tekniknya. Perhatikan. Ini ibarat apa? Ibarat alat vital wanita. Ini adalah V. Maka pada saat main, maka sentuhlah. Ada 4 titik, ya kan? 2 titik di luar, itu titik V, ya. Sentuhlah lembut, ya kan? Sampai daerah dekat anus, ya kan? Ini titik V. Titik kedua lah di sini ada mana titik C, klitoral, ya kan? Yang ketiga di dalam, ya. Ini terus, ya terus sampai berakhir, ya kan? Masuk ke dalam, ke atas, inilah titik G-spot. Kuncinya di situ. Kunci di situ, ya. Tetapi ini gagal semuanya kalau ereksinya kita tidak seperti timun. Harus ke atas. Nah, biasanya pada saat orang usia 40, dia biasanya mulai mengalami ejakulasi dini. Apa tekniknya? Tentu saja pada episode yang akan datang saya akan tampilkan bagaimana yang mengalami ejakulasi diatasi dengan namanya lah
teknik squeezing, teknik tekan. Nanti akan saya siarkan pada episode itu. Dengan teknik squeezing maka kita bisa mempertahankan ejakulasi tanpa obat kuat. Kalau Anda mengkonsumsi obat berarti Anda nggak kuat. Bagaimana cara-cara agar kita kuat? Tentu saja dengan nutrisi 3, yaitu arginin yang didapatkan dalam mutiara, ya, ekstrak mutiara, ya kan? Ekstrak mutiara ini, ya kan? Keduanya lah kontrol otak kita, itulah tribulus, ya kan? Ini tribulus, ya kan? Penting sekali, ya kan? Dan yang ketiga adalah itu nutrisi zinc yang bisa mempertahankan agar ereksi kita tetap optimal tadi. Jadi pemirsa, sebetulnya berapa kali sih Pak sebaiknya berhubungan tergantung usia. Kalau usia antara 30-40, karena sperma masih diproduksi 24 jam, bolehlah setiap hari. Tapi begitu sudah memasuki sekitar 40-50, sperma dibentuk 72 jam, maka sebaiknya seminggu 3 kali. Karena pada saat kita mengeluarkan sperma, hormon kita lepas. Ya kan? Kalau seperti saya, usia 70, sperma dibentuk sudah 12 hari, dimatangkannya 80 hari. Saya punya jatah 1 bulan cukup 2 kali. Kalau kita pertahankan maka apa? Kulit kita tetap oke, tidak kisut. Penampilan tetap oke, tetap energik. Kenapa? Semua tergantung pada hormon testosteron. Ya, Pak, bagaimana yang diabetes? Nah, pada orang yang terkena diabetes inilah yang penting nggak usah takut. Konsep terbaru adalah karena pengobatan diabetes itu bukan mengobati diabetes ya, tapi mencegah jangan sampai terjadi komplikasi. Komplikasi apa? Impoten tadi. Konsep terbaru adalah namanya sugar lock. Jadi gulanya dikunci pada saat makan, Anda nggak usah takut. Dengan apa? Dengan yang namanya biji pare, ya kan? Jadi ini sebagai insulin, maka insulin masuk, maka gula akan dirubah menjadi energi. Keduanya lah tentu saja dengan teh hijau, itu akan membakar kelebihan gula kita. Dan yang lebih penting lagi, ada yang namanya daun gymnema. Sayangnya lagi, tidak ada di Indonesia. Nah, 3 serangkai tadi akan memblokir pada saat kita makan. Jadi orang diabetes tidak usah takut. Boleh makan nasi, tentu saja sesuai dengan aturannya, langsung mengkonsumsi 3 konsep tadi, maka gula kita akan stabil. Nah, Pak, caranya bagaimana? Kita tanya sama Mbak Dia tadi, agar tadi usia panjang, tetap jago di ranjang, tanpa obat kuat, dan bagaimana orang diabetes bisa dikendalikan tanpa efek samping. Baik Bapak Hartono, ini penjelasannya sudah sangat jelas dan gamblang sekali ya. Sekarang masuk ke Mbak Dia. Nah, Mbak Desi sampai begitu ini. membayangkan sesuatu ya Pak. Dia membayangkan ya. Nah, ini Mbak Dia ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab mungkin ya. Nah, apakah ejakulasi ini hanya terjadi pada orang yang sudah usianya memasuki 40 tahun ke atas, Mbak Dia? Ejakulasi dini? Iya. Oh. Oke, jadi kalau keluhan seksual Mbak Desi seperti misalnya ejakulasi dini, itu akan dialami oleh semua umur. Biasanya kalau pada usia muda itu disebabkan karena kebanyakan ngopi ngocok di tempat sepi. Jadi ngopi itu ada istilahnya. Nah, Kopi susu ngocok dari subuh-subuh. Nah, kemudian meningkat sedikit, dia akan masalah seksual yang terjadi adalah berkaitan dengan yang namanya ereksi. Jadi kalau dulu melihat sesuatu yang seksi ya, dia bangunnya cepat. Sekarang melihat sesuatu yang seksi, dia nggak bangun-bangun, Nah, itu Mbak. apa yang mempengaruhi sebenarnya? Itu karena faktor satu karena faktor hormon testosteron, dan yang kedua adalah faktor apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Dan kemudian yang berkaitan dengan ereksi juga, itu juga terjadi penurunan pada gairah. Nah, kalau tadi ada beberapa catatan saya bahwa untuk membuat jago di ranjang bukan dari besar. Tapi tadi Pak Hartono sampai jeruk dikuak-kuak, kan? Artinya ukuran itu adalah bawaannya. Cukup 4 cm yang penting ereksinya. Tadi Pak Hartono dikuak-kuak tadi, kemudian sampai dia basah, artinya apa? Yang diperlukan oleh pria adalah ereksi, Mbak.
Benar Dan nggak? teknik ya. Ereksi dan teknik. Jadi tekniknya sudah dapat dari Pak Hartono, kemudian bagaimana ereksinya? Bukan besarnya besar kalau lembek seperti tentu tapi juga tadi. betul itu juga bermasalah dan kasus ini banyak dialami oleh mereka yang alat vitalnya besar tapi dia nggak mampu ereksi. Jadi alat vital besar tidak selalu menjadi anugerah tapi kadang-kadang jadi musibah. Ini banyak mereka yang komplain kepada kami. Nah, kemudian sehingga pemirsa, satu yang harus kita luruskan supaya jago di ranjang hakikatnya adalah teknik dan yang kedua adalah ereksi. Untuk mempertahankan ereksi yang tegang itu bukan perkara mudah. Wah, pastinya Bukan. ada teknik lebih Bukan, lanjut. Nah, ini Mbak betul. Dia kita tahan dulu ya agar pemirsa di rumah semakin penasaran dan tetap stay di Jember 1 TV bersama Jember Healthy. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami.